Bab 19. Diunggah oleh Baca Suara. Di dunia tempat saya berasal, augmenter unsur hanyalah praktisi dari sekte yang berbeda. Sekte bumi, api, air, dan angin terdiri dari teknik mereka sendiri yang memanfaatkan elemen mereka. Apa yang telah memungkinkan saya untuk menjadi raja di dunia lama saya adalah dengan mengetahui bagaimana bertarung dalam keempat praktik elemen yang berbeda. Menerjemahkannya di sini dan saya akan menjadi semacam penyihir segi empat, jika itu ada. Tentu saja saya memang punya preferensi. Lemah saya adalah bumi dan angin sedangkan yang terkuat saya adalah api dan air. Saya jarang menggunakan angin dan bahkan lebih sedikit dari tanah kecuali sedikit dukungan. Tidak, saya ditakuti dalam pertempuran karena penguasaan saya dalam dua elemen yang sepenuhnya berlawanan yaitu air dan api. Sementara saya berlatih dengan Graham, saya telah menguji banyak teori yang saya ingat. Satu hal yang saya pelajari dengan sangat cepat selama waktu itu adalah bahwa saya sama sekali tidak memiliki bakat untuk menyulap. Kakek membawa tukang sulap elf suatu hari ketika saya memintanya untuk meminta seseorang untuk mengajari saya dasar-dasar dan akhirnya saya bunuh diri. Menambah dan menyulap sangat berbeda di satu sisi, dan sangat mirip di lain. Seorang augmenter berpotensi memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang mampu dilakukan oleh conjurers dan sebaliknya. Namun, ini hanya datang dengan terobosan tingkat lanjut di tahap inti mana-mana serta bentuk pemahaman yang jauh lebih tinggi di masing-masing elemen. Saya telah berpikir bahwa mungkin saya bisa melewati aturan mendasar itu dan menjadi tukang sulap dan penambah daya. Saya hanya menyesal bahwa saya harus belajar dengan keras bagaimana itu tidak mungkin. Teori lain yang saya uji adalah kemampuan potensial saya sebagai penyimpangan. Kakek Virion dan Tess sama-sama terkejut tanpa kata-kata setelah mereka tahu saya bisa memanipulasi keempat elemen, tetapi setelah 4 bulan mencoba untuk melihat apakah saya bisa mengendalikan elemen yang lebih tinggi, saya menerima hasil yang beragam. Cobalah untuk tidak terlalu terkejut. Suara berderak muncul di udara di sekitar saya ketika rambut saya berdiri di ujungnya oleh arus listrik mengalir melalui saya. Ada arus kilat kuning menyelimutiku saat aku bersiap untuk menyerang. Apa? Ayahku hampir menghentikan serangannya setelah syok itu tidak fokus. Sebelum memberinya kesempatan untuk pulih, saya berlari ke arahnya, meninggalkan jejak rumput hangus dan tanah di belakang saya. Aku mengerjap di belakangnya, memusatkan kilat ke dalam kepalan tanganku saat aku masuk untuk mendapatkan kail. Sebuah ledakan yang menakutkan terjadi ketika tinjuku bertabrakan dengannya. Sementara ayah saya berhasil memblokir serangan saya, serangan balik mendorongnya ke pohon terdekat. Kembali berdiri, ayahku menggerakkan tangannya dalam api sebelum menatapku. Kami berdua tetap diam, pandangan kami cukup untuk saling memberitahu niat kami. Ketika dia menerjang ke arahku dengan kecepatan yang menakutkan untuk ukuran tubuhnya, aku menyiapkan diriku juga. Segera setelah ayah saya berada dalam jangkauan, dia mengeluarkan serangkaian pukulan yang tepat saat tubuh saya berasimilasi, ditambah dengan efek peningkatan saraf dari kilat yang mengalir melalui saya, mampu menghindari masing-masing dengan gerakan minimal. Petir dan api terjalin ketika saya menangkis dan menghindari tinjunya, masing-masing pukulannya tumbuh lebih cepat dan lebih tajam, dia benar-benar ayahku. Saya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan karena tinggi dan jangkauan saya dan ayah saya bukan orang yang membiarkan kesempatan itu sia-sia. Dia menjaga jarak optimalnya alih-alih dengan sembarangan mendekati saat aku melakukan semua yang aku bisa untuk mencapai jangkauan. Saat aku menangkis setiap tinjunya, aku menembakkan kilatan kecil kilat, perlahan-lahan mengurangi perasaan di lengannya. Ayah saya tidak menyadarinya sampai terlambat, ayunan dan pukulannya menjadi tumpul dan ceroboh. Memanfaatkan kesempatan itu, aku merunduk di bawah ayunannya dan bersiap untuk pukulan hebat dan tepat ketika tinjuku hendak melakukan kontak, lutut ayahku berada tepat di bawah rahangku. Itu jalan buntu. Ketegangan dari Spar segera menghilang ketika ayah saya menggenggam bahu saya. Aduh, dia menjerit kaget. Aku masih memiliki arus listrik di sekitarku, memberinya sedikit kejutan. Aku balas tersenyum ketika aku membubarkan mana, membiarkan ayahku menjemputku. Sementara saya akhirnya bisa menembus ke dunia yang menyimpang, saya masih pemula. Aku punya banyak pekerjaan untuk sihir atribut petir karena ini adalah sesuatu yang sama sekali baru bagiku. Adapun sihir atribut es, itu bahkan lebih sulit bagiku saat ini. Menggunakan salah satu dari mereka membutuhkan jumlah mana yang berlebihan, yang sebagian besar terbuang sia-sia pada pemanfaatan yang tidak benar. Saya juga terikat oleh batasan ketat pada durasi penggunaan, dengan sihir kilat selama sekitar 3 menit, dan untuk es, bahkan lebih sedikit lagi. Sementara, saat ini, menggunakan sihir atribut petir lebih merupakan kewajiban pada diriku sendiri daripada aset. Di masa depan, ini pasti tidak akan terjadi. Alasan mengapa hanya sedikit penyihir yang mampu melampaui elemen dasar yang mereka kuasai dan ke dalam bentuk yang lebih tinggi adalah bahwa bentuk yang lebih tinggi benar-benar berbeda dan jauh lebih sulit. Tentu saja, sementara saya bisa belajar petir dan es dalam waktu 4 bulan mungkin tidak mendukung hal ini, perlu saya ingatkan lagi bahwa saya adalah pemula yang lengkap dalam bentuk elemen yang lebih tinggi ini. Sementara dunia lama saya membantu saya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman untuk melampaui bentuk-bentuk unsur yang lebih tinggi, pengalaman dunia lama saya tidak mempersiapkan saya setelah saya menjadi seorang yang menyimpang. Adapun suara dan gravitasi, saya belum menghasilkan hasil yang menguntungkan. Untuk mengambil langkah pertama, seorang penyihir perlu memahami hubungan antara elemen-elemen dasar ke dalam bentuknya yang lebih tinggi. Setelah itu,
Tubuh mage perlu untuk dapat secara alami memahami hubungan ini dan menyelaraskan struktur mana dari elemen dasar ke bentuk yang lebih tinggi. Untuk angin dan bumi, bahkan jika aku entah bagaimana bisa memahami kaitan antara dasar ke bentuk yang lebih tinggi, tubuhku tidak akan dapat mengubah struktur partikel mana. Teori saya benar ketika saya menyadari bahwa saya tidak cocok dengan angin dan bumi di dunia ini juga. Energi dari tubuh saya terkuras dan segera setelah ayah saya menurunkan saya pingsan. Saat itulah aku berkesempatan untuk akhirnya menyadari keheningan yang menyelimuti ayahku dan aku. Ayah saya selalu menjadi tipe yang mudah menerima fakta dan dia tahu saya sudah menjadi semacam jenius mengerikan, jadi saya yang menyimpang tidak terlalu mengejutkannya. Namun, ini hampir tidak berlaku untuk semua orang di sini. Satu-satunya yang tampak terpesona adalah adikku, tapi itu hanya karena dia tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi. Dia mungkin terbiasa melihat ayah berkelahi sehingga tidak ada yang di luar yang benar-benar aneh. Wajah Vincent dan Tabitha semuanya sinkron, wajah pucat, rahang kendur, mata terbelalak. Ibu saya memiliki tangan yang menutupi mulut karena terkejut, sementara Lilia tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak normal. Dibandingkan dengan penerimaan ayah saya yang bersemangat namun tidak mengejutkan, reaksi ini lebih sesuai harapan saya. Haha, kejutan. Aku mengangkat tangan. Iklan. Ku gelombang. Sylvie berlari ke arahku, menatapku khawatir, seolah bertanya, kamu baik-baik saja, Papa. Vincent adalah yang pertama berbicara. D menyimpang. Dia berhasil memuntahkan. Ya Tuhan, Tabitha hanya menghela nafas heran. Jadi, Art, kapan tepatnya kamu belajar trik baru itu? Ayahku bertanya, lebih dari nada penasaran daripada rasa kaget. Menggelengkan kepalanya sambil mengacak-acak rambutku. Belum lama ini, Dad. Aku hampir tidak bisa mengendalikannya, jawabku malu. Kami semua berjalan kembali ke ruang tamu tempat kami semua berada di sekitar meja makan. Ray, putramu, apakah kamu menyadari masa depan seperti apa yang dia miliki? Dia baru berusia 8 tahun tetapi dia sudah lebih kuat dari petualang peringkat B veteran, kata Vincent, hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ayahku menggaruk kepalanya. Ini gila. Kukira dia terbangun pada usia 3 tahun sudah mengerikan tetapi untuk berpikir dia akan menjadi menyimpang juga. Apa? Dia terbangun pada usia 3 tahun. Tabitha berteriak, berlari dari kursinya. Ibuku hanya mengangguk. Arthur berhasil meledakkan sebagian besar rumah kita dalam proses itu. Baik ayahku dan Vincent bersandar, duduk di kursi mereka ketika mereka menghela nafas. Papa, apa kamu baik-baik saja? Eleanor menyodok pipi ayah. Tertawa, ayah mengangkatnya dari pangkuan ibu, haha, ya aku putri baik-baik saja. Vincent bangkit dari kursinya sekarang dan menatap serius ke arah kami, tangan terbentang di atas meja. Ray, bagaimana kalau mendaftarkan putramu di Akademi Sirus? Apa, kamu tidak bisa serius, kan? Dia baru 8, ayahku membantah, duduk di kursinya. Tabitha menimpali. Ray, Alice, kupikir anakmu lebih dari mampu melampaui Sirus. Kupikir hanya jenius bangsawan yang diizinkan masuk Akademi Sirus. Ibu menjawab, kekhawatiran terukir di wajahnya. Dengan gembira, Vincent menyuarakan, saya bisa mengatasinya. Saya melakukan banyak bisnis dengan Direktur Akademi Sirus sehingga dia akan lebih lunak dalam proses pendaftaran. Petik 2. Tetapi biaya sekolah terlalu mahal untuk kita tangani, bantah ibu, masih ragu dengan gagasan untuk mengirimku. Alice, itu seharusnya bukan kekhawatiranmu. Kami akan senang membayar biayanya. Bakat Arthur tak terukur. Siapa yang tahu apa yang bisa dia capai? Bahkan jika kita tidak membayar, aku yakin dia akan menemukan bangsawan yang akan memohon untuk mensponsori dia. Tabitha memegang tangan Alice di tangannya sendiri untuk meyakinkan. Ahem, apakah kamu keberatan jika aku memiliki suara dalam hal ini? Orang-orang sepertinya lupa bahwa masa depan orang yang mereka coba putuskan ada di sini bersama mereka. Aku baru saja tiba di rumah hari ini. Bisakah aku menghabiskan sedikit waktu dengan keluargaku sebelum memutuskan untuk pergi ke sekolah atau tidak? Aku menatap Vincent dengan pandangan penuh arti. Oh tentu saja, aku minta maaf. Haha, kurasa aku terlalu bersemangat di sana untuk sesaat. Dia hanya tertawa lemah sebelum duduk kembali. Terima kasih. Aku tersenyum pada keluarga Helstea. Saya menoleh untuk menghadapi ibu saya. Bu, di mana aku tidur? Oh ya, aku hampir lupa. Kamu akan memiliki kamarmu di sebelah Eleanor di sayap kiri. Ayo, ayo semua naik sekarang, sudah larut. Sylvie sudah tertidur di kepalaku dan adik perempuanku mengangguk-mengangguk masuk dan keluar dari dunia mimpinya sementara kami mendiskusikan masa depan saya. Hari ini adalah hari yang panjang. Ibu dan ayah membawaku ke kamar tempat aku akan tinggal mulai hari ini dan seterusnya. Itu jauh lebih besar dari kamar saya di Ashburn tetapi masih didekorasi dengan gaya yang nyaman. Sementara perabotan memang meninggalkan banyak ruang terbuka, itu bekerja dengan sempurna karena saya membutuhkan ruang untuk berlatih. Ketika aku mendudukkan Sylvie di tempat tidur, ibu dan ayah duduk di sebelahku. Kami akan pergi berbelanja bersama besok. Kami perlu memberimu pakaian. Ibuku menyisir rambutku dengan jari. Ayah saya berjongkok di depan saya, meraih tangan saya. Arthur, apakah kamu jenius atau tidak? Kamu masih anakku dan aku akan bangga padamu dan mencintaimu terlepas dari keadaan.
Wajahnya luar biasa serius. Aku mengangguk sebagai balasan. Saya berpikir untuk mengungkapkan sepenuhnya kemampuan saya, tetapi saya memutuskan bahwa mungkin lebih aman untuk melakukannya dalam langkah kecil. Sebelum dia berdiri kembali, dia mencubit pipiku dan memberiku senyum jahat. Selain itu, aku tahu kamu menahanku dengan sihir kilatmu hari ini. Jangan berpikir kamu membodohiku. Kami akan segera melakukan pertandingan ulang. Ibuku hanya terkekeh mendengar hal ini. Aku bersumpah, yang kalian pikirkan hanyalah berkelahi. Petik 2. Dia menatapku dengan senyum menghibur di matanya. Tapi ayahmu benar. Tidak peduli apapun kejeniusan Anda tetap akan menjadi bayi laki-laki saya. Petik 2. Haha, tidak bisakah saya menjadi anak remaja Anda sekarang? Aku 8,5 sekarang, Bu. Aku balas menyeringai padanya. Tidak, kamu tidak bisa. Petik 2. Beristirahatlah sekarang. Mari kita pergi berbelanja dengan kakakmu besok. Ini akan menjadi peluang besar bagi kalian untuk mengikat, kata ibuku sebelum menutup pintu di belakangnya. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk mandi. Aku hanya tidur di ranjang, memantulkan Sylvie yang tertidur, yang merengek padaku sebelum tertidur. Hari ini adalah hari yang panjang. Itu hari yang baik dan panjang. Dengan senyum terpampang di wajah saya mengikuti Sylvie ke dalam tidur yang nyaman. Iklan. Saya bangun keesokan paginya naga bayi saya menjilati wajah saya dengan marah. Haha, aku bangun Sylv, aku bangun. Kiu gelombang. Dia melompat-lompat di atasku, perasaan kegembiraan memancar darinya. Saya memikirkan tes. Saya tidak pernah berpikir saya akan melewatkan dibangunkan oleh metode sederhananya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Tes telah menjadi teman terdekat saya tumbuh dewasa, dan sementara dia telah berubah sedikit sengit, dia masih tes yang baik hati yang khawatir tentang saya dan merawat saya ketika saya berada di Eleanor. Aku mandi cepat, menyeret nagaku yang bau bersamaku. Dia menangis sedih melihat air hangat membasahi tubuhnya, tetapi aku tidak menyerah dan segera setelah itu, kami berdua berkilau bersih. Petik 2. Kiu, keluh Sylvie, menjatuhkan diri ke tempat tidur, kelelahan karena berjuang. Jangan mengeluh. Kami berdua kotor dan kami juga tidak mencuci kemarin. Petik 2. Aku mendengar ketukan di pintu, jadi aku cepat-cepat mengenakan sisa pakaianku. Kedatangan. Aku berkata, bajuku masih menutupi kepalaku. Membuka pintu, aku melihat ke bawah untuk melihat Eleanor yang pemalu, melihat ke bawah, dengan kakinya menggosok sesuatu di tanah. Halo, Ellie, aku berjongkok sehingga aku sejajar dengannya, memberinya senyum paling lembut yang bisa kukumpulkan. Good morning brother. Mama menyuruhku membangunkanmu, gumamnya, kepalanya masih turun. Haha begitu. Terima kasih banyak, adik perempuan, aku berseru sambil menepuk-nepuk kepalanya. Ini sepertinya mendapat respons yang baik darinya ketika dia mulai sedikit tersipu. Bisakah kamu membawaku ke dapur? Tanyaku, mengulurkan tangan. Dia mengangguk penuh semangat dan sementara dia ragu-ragu sejenak, dia meraih tanganku dan menarikku. Sylvie mengikuti di belakang kami, berlari sambil melihat sekeliling di lingkungan barunya. Saya bertemu dengan bau daging asap yang menyenangkan ketika kami memasuki dapur. Di dalam, aku melihat Tabitha dan ibuku sedang memasak sesuatu saat mereka mengobrol. Lilia sudah duduk di meja, kakinya berayun, jelas menunggu sarapan. Selamat pagi Bu, Lilia. Saya mengumumkan. Pagi, Kiu, Ellie dan Sylvie sama-sama menggemakan. Ah, Ellie berhasil membangunkanmu. Aku ingat waktu yang paling sulit membangunkanmu bahkan ketika kamu masih bayi, Art. Aku bersumpah kamu tidur seperti kayu. Apakah kamu tidur dengan nyenyak? Tabitha tersenyum sambil melemparkan mangkuk salad yang ada di tangannya. Aku tidur nyenyak, Nyonya Helstea. Hai, Ellie. Selamat pagi, Arthur, Lilia berkata dengan lembut ketika suaranya menghilang setelah memenuhi tatapanku. Aku tersenyum dan membalas salam. Sarapannya enak. Ibu mengatakan bahwa biasanya para pelayan adalah yang memasak tetapi dia ingin memasak hari ini untukku. Sudah terlalu lama sejak aku memasak ibu dan sekarang aku menyadari betapa aku sangat merindukannya. Saya memastikan untuk memberikan beberapa daging untuk Sylvie yang tidak ragu untuk melahap apapun yang masuk ke mulutnya, termasuk jari saya. Akhirnya, Ellie dan Lilia sama-sama ingin mencoba memberinya makan, jadi aku menyuruh mereka untuk terus maju. Tak perlu dikatakan. Gerbongnya menunggu di depan jadi tinggalkan saja piring di wastafel dan ayo pergi. Tabitha mengumumkan. Sirus adalah kota yang menakjubkan. Mau tak mau aku menatap pemandangan berbeda yang terlihat saat kami melakukan perjalanan menyusuri jalan utama. Aku bisa melihat toko sihir, gudang senjata, buku mantra, dan bahkan toko binatang buas. Ada segalanya yang bisa diminta oleh penyihir. Orang dewasa dan anak-anak semuanya berpakaian mewah sementara kereta mewah melintas di samping milik kami. Beberapa bangunan setinggi beberapa lantai, membuat kota ini tampak jauh lebih besar dan lebih padat dari Ashburn. Saya juga bisa melihat anak-anak beberapa tahun lebih tua dari saya semua mengenakan seragam yang sama, beberapa hitam sementara beberapa abu-abu dan merah. Aku hanya bisa berasumsi dengan sikap sok mereka bahwa mereka adalah siswa Akademi Sirus. Sementara seragam di dunia lama saya dimaksudkan untuk melindungi latar belakang keuangan untuk mengurangi diskriminasi, di sini. Kami akhirnya mencapai distrik mode Sirus.
Disinilah aku belajar bahwa berbelanja pakaian dengan wanita mengambil korban lebih berat pada tubuhku daripada berlatih dengan kakek Virion, dan bahkan memikirkan regimen pelatihannya telah membuatku berkeringat dingin. Saya digunakan sebagai peragawati untuk setiap preferensi gadis itu sendiri dalam gaya. Ibuku ingin mendandaniku dengan pakaian sederhana, sementara Tabitha ingin mengubahku menjadi semacam pangeran. Bahkan Lilia dan Ellie membuatku mencoba beberapa pakaian. Kamu harus terlihat baik karena kamu adikku. Dia mengumumkan dengan keras, tangannya dipinggul. Sylvie bisa merasakan kelelahan yang memancar dariku sehingga dia dengan nyaman bertengger di kepalaku, seakan ingin menertawakan. Saya berakhir dengan 10 set pakaian yang berbeda, setengah dari ibu dan setengah dari Tabitha. Baik ibu dan aku berusaha menghentikan Tabitha dari membelikanku sesuatu, tetapi dia memarahi kami, dengan bercanda berkata, anggap saja itu sebagai investasi. Lagi pula, aku selalu menginginkan seorang putra, sambil mengedipkan mata. Kami melihat-lihat lagi setelah membawa tas pakaian kami ke kereta. Saya senang melihat gudang senjata. Aku benar-benar menginginkan pedang yang layak untuk mulai berlatih ilmu pedang lagi, tampak jelas bahwa kemampuanku berkurang setelah istirahat yang begitu lama dari pelatihan yang tepat. Gadis-gadis itu tidak menginginkan itu, dan aku terpaksa pergi ke toko perhiasan dan permata yang berbeda. Kurasa aku harus mengunjungi gudang senjata bersama ayah lain kali. Akhirnya, kami tiba di rumah, kekuatan fisik dan mental saya terkuras saat ayah kembali ke rumah segera setelah itu. Bagaimana harimu, nak? Dia tertawa kecil, duduk di sebelahku di meja makan. Aku tidak pernah berpikir berbelanja bisa sangat melelahkan, aku mengerang. Seolah mendengar keluhan saya, Vincent dan Tabitha duduk di seberang kami. Haha, kudengar kamu dihajar sekelompok wanita hari ini, Arthur. Vincent berseru. Aku hanya mengangguk lemah sementara Tabitha menyeringai memandangi ibu, keajaiban kecilmu tidak sebesar yang kupikirkan. Lilia dan Ellie terkikik mendengar ini. Aku akan mengakui bahwa daya tahan seorang wanita tidak bisa ditandingi ketika mereka sedang berbelanja. Aku hanya dengan masam menyangkal. Ayah dan Vincent saya tertawa lebih keras mendengar ini dan mengangguk setuju. Suara bel pintu diikuti oleh beberapa ketukan menarik perhatian semua orang. Ah, sepertinya dia ada di sini. Vincent bersemangat. Raut wajah semua orang memberitahu saya bahwa Vincent adalah satu-satunya yang tahu apa yang sedang terjadi. Vincent kembali, membawa seorang wanita tua ke ruang makan. Ray, Alice, Arthur, aku tahu kalian mengatakan bahwa Anda ingin menunda sekolah untuk nanti tapi aku tidak bisa menahannya. Semua orang bertemu Cynthia Gutsky. Dia direktur Sirius Academy. Memperhatikan sengatan sedikit kesal di wajah saya, Vincent segera berkata, jangan khawatir, saya tidak membawanya ke sini untuk membuat Anda pergi ke sekolah segera. Aku hanya ingin dia bertemu denganmu. Petik 2. Direktur memberi saya senyum bahwa saya tidak bisa mengerti arti dari dan mengulurkan tangannya. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu, Arthur.